Kisah nyata, tambal ban horor Pak Udin. Lokasi tempat tambal ban milik Pak Udin berada di pinggir jalan yang jarang dilalui orang, apalagi di malam hari. Bengkel sederhana itu hanya berupa sebuah gubuk kecil dengan atap seng berkarat, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan semak-semak yang lebat. Jalan yang menghubungkan desa-desa sekitar jarang dilewati kendaraan, terutama setelah matahari terbenam. Di siang hari, tempat itu tampak biasa saja, tetapi saat malam tiba, suasana berubah mencekam. Lampu jalan yang ada hanya beberapa, jaraknya pun jauh, sehingga sebagian besar jalan diselimuti kegelapan. Pak Udin, seorang pria parubaya yang tinggal di desa terdekat, membuka usaha tambal bannya dari pagi hingga larut malam. Kesehariannya tampak monoton, menunggu pelanggan yang jarang datang, terutama saat senja mulai turun. Ia terbiasa duduk di bangku kayu di depan bengkel sambil mendengar suara alam yang hening, hanya ditemani oleh suara angin yang sesekali berdesir di antara dedaunan. Namun, bukan sekali dua kali Pak Udin melihat hal-hal aneh di jalanan itu. Motor melaju sendiri tanpa pengendara, bayangan-bayangan samar yang melintas di kejauhan, dan suara langkah kaki di jalan berkerikil, padahal tak ada orang yang lewat. Meski begitu, Pak Udin selalu mengabaikan perasaan takut yang merayap di benaknya. Baginya, bekerja hingga malam adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan penghasilan, walaupun ia harus berhadapan dengan suasana yang semakin menyeramkan saat malam tiba. Setiap kali ada suara dari kejauhan atau motor yang lewat tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang, berharap itu hanya imajinasinya semata. Malam itu, seperti biasa, Pak Udin duduk di bangku kayu di depan bengkelnya yang sepi. Angin dingin berhembus pelan, membuat dedaunan di pepohonan bergoyang samar. Hanya suara jangkrik yang terdengar, menciptakan suasana yang hening dan sedikit menegangkan. Pak Udin menghela napas, matanya menatap ke jalan raya yang terbentang kosong di depannya, berharap ada pelanggan yang datang, meski tahu itu jarang terjadi di jam-jam seperti ini. Tiba-tiba, suara gemuruh mesin motor memecah keheningan. Dari kejauhan, Pak Udin melihat lampu motor mendekat dengan kecepatan yang tak wajar. Mata Pak Udin menyipit, mencoba menembus kegelapan. Motor itu melaju sangat cepat, mengeluarkan bunyi mesin yang menggelegar, tetapi ada sesuatu yang janggal. Ketika motor itu semakin dekat, Pak Udin merasa ada yang tidak beres. Ia berdiri, menajamkan pandangan. Dan benar saja, saat motor itu melintas di depan bengkelnya, Pak Udin membeku. Tidak ada pengendara di atas motor itu. Stang motor bergerak sendiri, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, menembus gelapnya malam tanpa henti, hanya menyisakan deru mesin yang melenyap di kejauhan. Pak Udin mengusap matanya, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Apa tadi itu? Gumamnya dengan napas tertahan. Tubuhnya gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Ia mencoba berpikir rasional, mungkin saja ada pengendara, tapi ia tidak sempat melihatnya. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin kuat rasa aneh yang menjalar dalam pikirannya. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian ganjil. Pak Udin sering melihat motor yang sama, melaju di jalanan sepi itu tanpa pengendara. Setiap kali motor itu lewat, suasana di sekitarnya berubah mencekam. Meski takut, Pak Udin hanya bisa memandangi motor tersebut, berharap itu hanyalah ilusi akibat kelelahan. Namun, semakin sering motor itu muncul, semakin yakin Pak Udin bahwa ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Keesokan harinya, Pak Udin masih terguncang oleh kejadian malam sebelumnya. Ia memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada tetangga dan teman-temannya di warung kopi dekat rumah. Warung itu selalu ramai di pagi hari, tempat para warga berkumpul untuk sekadar minum kopi dan berbincang santai. Ketika Pak Udin masuk dan duduk di bangku kayu panjang, beberapa orang menoleh, menyapanya dengan ramah. Setelah beberapa menit obrolan ringan, Pak Udin mulai bercerita tentang motor tanpa pengendara yang ia lihat malam sebelumnya. Kalian tahu, tadi malam ada motor lewat di depan bengkelnya, tapi nggak ada yang naik, kata Pak Udin dengan nada serius, mengingat kembali kejadian itu. Semua yang mendengar ceritanya terdiam sejenak, lalu tawa kecil mulai terdengar dari sudut meja. Ah, Pak Udin, mungkin mata Bapak saja yang sudah capek. Malam-malam gitu, lampu remang-remang, bisa saja kelihatan aneh, canda salah satu tetangga, Pak Rudi, sambil menepuk bahu Pak Udin.
Pak Udin tersenyum tipis, tapi di hatinya ia yakin betul dengan apa yang ia lihat. Saya serius, Rudy. Motor itu kencang sekali, nggak ada pengendaranya. Stangnya gerak sendiri, seolah dikendalikan oleh sesuatu. Salah satu temannya yang lain, Busri, hanya menggeleng sambil tersenyum. Pak Udin, mungkin Bapak terlalu lelah. Kalau sudah larut malam, kadang mata kita bisa menipu. Mungkin ada pengendaranya, cuma nggak kelihatan jelas. Yang penting Bapak jaga kesehatan, jangan terlalu malam pulang kerja. Yang lain ikut mengangguk, menimpali dengan canda ringan. Mungkin itu motor hantu, Pak Udin. Hahaha, canda seorang warga yang lain dengan tawa renyah, menyebabkan semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap cerita Pak Udin sebagai lelucon semata. Pak Udin hanya bisa tersenyum kecut. Di balik tawa teman-temannya, ada rasa kesal yang mulai tumbuh. Tidak ada yang percaya dengan apa yang ia alami, padahal ia yakin betul bahwa yang ia lihat nyata. Seiring berjalannya hari, ia mulai menyadari bahwa menceritakan kejadian itu hanya akan membuatnya ditertawakan. Sejak saat itu, Pak Udin mulai menyimpan ketakutannya sendiri. Setiap malam, saat bekerja di bengkel, suasana terasa semakin mencekam. Jalanan sepi, lampu-lampu jalan yang redup, serta suara angin yang berhembus melalui pepohonan membuat bulu kuduknya meremang. Setiap kali mendengar suara motor dari kejauhan, jantungnya berdegup kencang, takut motor tanpa pengendara itu kembali muncul. Ia mulai bekerja dengan was-was, sering kali menoleh ke belakang setiap ada suara motor mendekat, khawatir bahwa motor hantu itu akan kembali. Bekerja hingga larut malam yang dulunya adalah hal biasa bagi Pak Udin, kini berubah menjadi pengalaman yang penuh ketakutan. Suasana mistis yang mengelilingi tempat bengkelnya semakin kuat, dan rasa takutnya kian hari kian tak terbendung. Suatu malam, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin sepoi-sepoi yang biasanya berdesir kini seolah berhenti, meninggalkan keheningan yang begitu mencekam. Pak Udin duduk di depan bengkelnya, sambil menatap jalanan gelap yang membentang lurus di depannya. Lampu jalan yang biasa menyala temaram kini terlihat semakin redup, seperti diselimuti kabut tipis yang aneh. Hanya suara jangkrik yang terdengar, mengisi kesunyian yang semakin membuat suasana terasa dingin dan menakutkan. Sambil menahan kantuk, Pak Udin mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian-kejadian aneh yang kerap ia alami belakangan ini. Namun, tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat. Suara deru mesin itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu betul suara itu, motor yang selalu melaju kencang tanpa pengendara. Pak Udin merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menegakkan badan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, kali ini berbeda. Suara motor itu semakin mendekat, tapi tidak secepat biasanya. Lampu depannya menyala terang, membelah kegelapan jalan yang sunyi. Saat motor itu mendekat, Pak Udin berdiri dari bangkunya, tubuhnya sedikit gemetar. Motor itu melambat, lalu berhenti tepat di depan bengkel tambal bannya. Pak Udin terperanjat. Di hadapannya, motor itu berdiri tegak, mesinnya masih menderu pelan, tapi tidak ada seorang pun di atasnya. Pak Udin merasa darahnya membeku. Matanya tidak berkedip, menatap motor itu dengan cemas. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Tangannya gemetar, dan ia merasa sangat sulit untuk menarik napas. Ia melangkah mundur selangkah, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan langkah ragu, Pak Udin mendekati motor itu. Ban depan motor tampak bocor, seolah meminta ditambal. Perasaan takut dan bingung bergumul di dalam dirinya. Siapa yang membawa motor ini? Pikirnya, tidak mungkin motor bisa berhenti sendiri seperti ini. Namun, di balik ketakutannya, naluri pekerjaannya memaksa Pak Udin untuk bertindak. Dengan tangan yang gemetar, Pak Udin jongkok di samping motor itu, memeriksa bannya. Hatinya berdebar-debar, dan seolah waktu berjalan lambat. Tidak ada suara selain detak jantungnya yang semakin keras di telinga. Motor itu diam, tetapi kesunyian malam dan ketidakjelasan dari siapa pemilik motor tersebut membuat suasana semakin mencekam. Sial, apa ini benar-benar motor hantu? Pikirnya sambil memaksakan dirinya untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Pak Udin berjongkok di samping motor yang aneh itu, tangannya sibuk menyiapkan peralatan untuk menambal ban. Meski kepalanya dipenuhi rasa takut, ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Udara malam semakin dingin, membuat bulu kuduknya meremang.
Suara jangkrik yang semula ramai tiba-tiba berhenti, menciptakan keheningan yang begitu pekat, seperti dunia di sekitarnya ikut menahan napas. Suara deru mesin motor yang halus masih terdengar, namun ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar motor tanpa pengendara. Pak Udin mulai merasa diawasi. Punggungnya terasa berat, seperti ada tatapan yang tajam menusuk dari belakang. Sesekali, telinganya menangkap suara bisikan samar, seolah ada seseorang yang berdiri di dekatnya, tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Suara-suara aneh itu datang dan pergi, bergema di sekitar, membuatnya semakin gelisah. Selesai, cepat selesai, bisik Pak Udin dalam hati, berharap bisa segera menambal ban motor itu dan kembali ke dalam bengkelnya. Tapi suasana semakin mencekam. Semakin lama ia berjongkok, semakin jelas suara-suara aneh yang ia dengar, seperti langkah kaki yang pelan namun berat, mendekat dari belakang. Pak Udin merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya, jantungnya berdegup kencang, namun tangannya tetap bergerak dengan gemetar. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan besar berwarna putih berdiri diam di belakangnya. Detik itu juga, darah Pak Udin seolah berhenti mengalir. Tubuhnya membeku, tapi rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur membuatnya perlahan menoleh. Ketika ia menoleh sepenuhnya, apa yang ia lihat membuatnya hampir terjatuh. Di belakangnya, berdiri sesosok makhluk besar, hampir setinggi pohon, dengan tubuh yang dibalut kain putih kusut. Sosok itu terlihat sangat menyeramkan, lebih menyerupai raksasa daripada manusia. Wajahnya tidak jelas terlihat karena tertutup kain, namun mata makhluk itu memancarkan cahaya merah yang menyorot tajam, seperti menembus jiwa Pak Udin. Matanya besar dan dalam, penuh kebencian dan kemarahan. Tubuh makhluk itu sangat tinggi dan besar, sementara tangan dan kakinya memanjang, hampir menyeret di tanah. Setiap gerakannya tampak lambat, namun penuh kekuatan. Pak Udin merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara desis aneh keluar dari mulut makhluk itu, membuat Pak Udin merasakan getaran di udara sekitarnya. Pikiran Pak Udin kosong, ketakutannya sudah berada di puncak. Ia mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Tangan makhluk itu perlahan bergerak, mengarah ke Pak Udin, seolah ingin meraihnya. Di saat itu, pandangan Pak Udin menjadi gelap. Kakinya lemas, tubuhnya limbung, dan dalam sekejap, ia jatuh pingsan di samping motor itu, tenggelam dalam kengerian yang tak terbayangkan. Keesokan paginya, sinar matahari yang hangat mulai menyinari bengkel tambal ban Pak Udin, namun suasana masih tampak aneh dan suram. Seorang tetangga yang biasa lewat di depan bengkelnya melihat sesuatu yang tidak biasa. Di sana, Pak Udin terbaring di tanah, tepat di depan bengkelnya, dengan tubuh yang kotor dan wajah yang pucat. Mata Pak Udin terpejam, napasnya pelan, namun keningnya tampak basah oleh keringat dingin. Pak Udin, teriak tetangganya, bergegas menghampiri. Ia menggoyang-goyangkan tubuh Pak Udin dengan panik. Tak lama kemudian, beberapa orang lain ikut berdatangan setelah mendengar suara panggilan tersebut. Pak Udin perlahan membuka matanya, tubuhnya terasa lemas dan kaku. Ketika ia mulai sadar, pandangannya kabur dan bingung. Di sekelilingnya, beberapa tetangga yang peduli mencoba menolongnya berdiri. "Apa yang terjadi, Pak Udin? Kenapa Bapak terbaring di sini?" tanya salah seorang tetangga, wajahnya dipenuhi rasa khawatir. Pak Udin menggeleng pelan, mencoba mengingat apa yang terjadi. Namun, ketika ingatan tentang motor tanpa pengendara dan sosok putih besar itu kembali memenuhi pikirannya, tubuhnya kembali bergetar ketakutan. Motor itu, gumamnya, suaranya lemah dan gemetar. Ada motor, tanpa pengendara, lalu, sosok itu. Tetangganya saling berpandangan, ragu antara percaya atau tidak dengan ceritanya. "Mungkin Bapak pingsan karena terlalu capek," ujar salah satu dari mereka. "Tidak ada motor di sini sekarang. Mungkin Bapak hanya bermimpi." Pak Udin menoleh ke jalan di depan bengkelnya. Memang benar, motor itu sudah tidak ada. Jejaknya hilang begitu saja, seolah-olah kejadian tadi malam hanyalah mimpi buruk. Namun, Pak Udin tahu betul bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar khayalan. Ketakutan yang ia rasakan begitu nyata, begitu mencekam. Sejak hari itu, Pak Udin tak pernah lagi melihat motor tanpa pengendara itu. Setiap malam, ia tetap membuka bengkelnya, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya.
Rasa takut yang mendalam selalu menyelimuti hatinya. Setiap kali mendengar suara motor di kejauhan, jantungnya berdebar lebih kencang, takut motor itu kembali. Pak Udin sering terjaga di malam hari, terperangkap dalam bayangan sosok besar berwarna putih yang menatapnya dengan mata penuh kebencian. Meski motor itu tak pernah muncul lagi, rasa takutnya tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam menjadi sebuah ujian bagi keberaniannya. Bayangan sosok besar itu terus menghantui pikirannya, membuatnya hidup dalam ketakutan yang tak terlihat, tapi selalu terasa begitu nyata. Dalam diam, Pak Udin hanya bisa berharap bahwa malam-malam menyeramkan itu benar-benar telah berakhir. Meski jauh di lubuk hatinya, ia tahu kengerian itu mungkin masih menunggu di sudut-sudut gelap yang tak terduga.